Flashback. Aku mencintainya, Teh. Lirih Yusuf yang duduk lemas di sisi ranjang tempat tidurnya. Hati kakak Mana yang tidak sakit melihat adik kesayangannya itu begitu terpuruk saat dengan lantangnya ayah tidak merestui hubungan Yusuf dengan Merlin atau yang biasa dipanggil Alin, gadis cantik bermata sipit berkulit putih bersih. Jangan membantah ayah, pinta Aisyah, ambu. Lalu aku harus meninggalkan Alin begitu? Ujar Yusuf yang kini sudah menumpahkan air matanya. Memang harus seperti itu kenyataannya. Ayah pun belum tentu menerima Alin jika seandainya dia mau menjadi mualaf karena ayah sudah menentukan jodoh untukmu sudah sejak lama. Dan kamu tahu itu kan? Sentak Aisyah yang dia pun bingung harus bagaimana. Teteh sudah sering mengingatkanmu jangan terlalu jauh melangkah bersama Alin. Kedua orang tuanya pun pasti sama dengan ayah dan ibu, sama-sama menentang kalian, sambung Aisyah. Aku sedang dalam posisi maju, tidak bisa mundur pun enggan, Teh. Yusuf berkata di sela isak tangisnya. Allah tidak pernah merampas apa yang kita sayang, sebaliknya dia akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah ini. Rasa sabar karena ikhlas akan membuatmu terpana dan melupakan pedihnya rasa sakit melepaskannya. Ujar Aisyah yang kini ikut duduk bersama adik satu-satunya itu. Dia sandarkan kepala Yusuf di dadanya. Wanita itu membiarkan Yusuf menangis meluapkan rasa kecewa dan marah yang kini sedang menyelimuti hatinya. Bolehkah jika aku terus mencintainya? Tanya Yusuf masih terisak. Boleh. Bolehkah aku menyayanginya sampai batas waktu yang aku pun tidak tahu? Boleh. Jawab Aisyah lagi sambil mengusap kepala adiknya dengan begitu lembut. Dan apa aku boleh terus peduli dan memikirkannya? Tanya Yusuf lagi. Boleh. Lalu jika semua boleh, apa yang tidak boleh aku lakukan untuknya? Dia kembali bertanya dengan mendongakkan wajahnya. Memaksanya. Tugasmu hanya mencintai, menyayangi, dan peduli. Kamu tidak boleh berharap lebih padanya sebelum semuanya semakin sakit. Mundurlah. Mundur secara perlahan, karena itu adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk kalian saat ini. Jelas Aisyah yang seakan mengerti dengan apa yang dirasakan adiknya. Kenapa cinta sesakit ini, Teh? Cinta tidak pernah sakit, justru cinta itu begitu indah. Hanya saja, kamu yang belum beruntung mendapatkan cinta yang seiman meski kalian saling mencintai satu sama lain. Yusuf bangun dari duduknya, dia meraih kunci motor dan jaket. Berjalan tergesa keluar dari kamar dan rumahnya, tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibirnya saat dia melewati ayah yang sedang duduk di teras usai memarahinya tadi. Waalaikumsalam Yusuf, dari pria baya itu sambil mengusap punggung tangannya sendiri, seakan anak kesayangannya itu tengah bersalaman sambil memberi salam seperti biasa kepadanya. Meski kenyataannya Yusuf tidak melakukan itu dan ini adalah pertama kalinya Yusuf bersikap seperti tidak sopan. Yusuf, pria yang terkenal dengan ketampanan juga keramahannya itu kini tengah melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju rumah pujaan hatinya yang sedang ia perjuangkan sampai batas maksimalnya kelak. Masih ada tetesan air mata yang jatuh ke pipinya selama perjalanan, sampai dia harus menarik napasnya dalam-dalam saat dia mematikan mesin motornya di depan sebuah ruko 2 lantai. Waalaikumsalam Yusuf, sindir Alin sambil terkekeh membuyarkan lamunan pria yang ia cintai itu. Assalamualaikum Lin, sapa Yusuf sambil mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Alin. Ada apa? Tumben kesini gak bilang? Tanya Alin penasaran. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu di hadapan orang tuamu, pinta Yusuf yang masih duduk di atas sepeda motornya. Hal apa? Kok kayak yang serius banget? Tanya Alin yang membuat ia begitu penasaran karena raut wajah kekasihnya itu begitu serius tanpa senyum. Kita bicara di dalam bisa? Alin hanya mengangguk lalu dia menerima uluran tangan Yusuf untuk masuk ke dalam ruko yang menjadi tempat tinggal Alin dan kedua orang tuanya. Mah, Pak, Yusuf ingin bicara dengan kita, ucap Alin saat sudah berada di lantai 2. Ada apa? Mari masuk sini, ajak Mama Rama seperti biasanya. Yusuf dan Alin duduk berdampingan, begitu juga dengan Mama dan Papa gadis itu.
Keempatnya kini duduk saling berhadapan di ruang TV yang merangkap menjadi ruang tamu. Kedatanganku kemari mungkin sudah biasa, tapi niatku kali ini akan luar biasa, ucap Yusuf mengawali perbincangan di antara mereka. Kami selalu menerimamu, Yusuf, saut Papa setelah ia saling pandang dengan anak istrinya. Aku ingin menikahi Alin hari ini juga. Semua yang mendengar perkataan Yusuf tentu langsung terlonjak kaget. Mana mungkin pria yang begitu taat ibadahnya harus kalah dengan rasa cinta dan nekat mengambil keputusan menikahi gadis yang jelas berbeda dengannya. Yusuf, menikah bukanlah perkara mudah meski saya tahu kamu sudah mapan, tapi itu saja tidak cukup, ujar Papa. Aku tahu Om, tapi aku terlalu mencintai putrimu, ucap Yusuf yang langsung menoleh ke arah pujaan hatinya dengan satu tetesan air mata. Aku gak minta kamu begini, kita bicarakan lagi baik-baik ya, balas Alin yang terlihat panik. Yusuf menggelengkan kepalanya, dia yang sudah nekat bagai tidak mau memperdulikan apapun lagi. Aku akan ikut denganmu, kita akan bersama sampai maut yang memisahkan kita. Aku mencintaimu lebih dari apapun itu, maka izinkan aku untuk suatu amin denganmu, tegas Yusuf dengan sangat lantang penuh keyakinan. Alin menjatuhkan satu tetes air mata. Dia bingung harus bahagia atau sedih dengan keputusan pria pemilik hatinya itu. Karena menjadi Kristen, sama halnya seperti perkataan Yesus yang tertulis dalam kitab Markus 10:45. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Flashback up. Ambu kenal dengan orang tuaku? Tanya Kayangan sedikit kaget. Tentu, ayahmu adalah adik Ambu, jawab Ambu. Tangisnya kembali pecah manakala selama ini dia tidak pernah tahu kabar tentang Yusuf. Benarkah Ambu keluarga ayah? Tanya Kayangan lagi lebih memastikan apa yang dia dengar saat ini. Iqbal yang sedari tadi berdiri di ambang pintu seakan paham apa yang terjadi dengan Ambu juga Kayangan. Dia pun mendekat ke arah keluarganya yang masih saling memeluk. Dia adikmu, Ah. Tolong dijaga ya, pesan Abah pada Iqbal yang dibalas anggukan kepala. Tentu Abah, sudah sejak lama aku menjaganya, timbal Iqbal sambil mengelus kepala Kahyangan. Ambu semakin mengeratkan pelukannya sembari terus mencium pucuk kepala Yayang. Rasa haru, bahagia, dan sedih kini campur aduk dalam hatinya. Ia yang teramat merindu adiknya selama ini setidaknya bisa terwakilkan oleh hadirnya Kahyangan yang sejak awal melihatnya saja sudah merasa dekat. Sejauh apapun Yusuf pergi dari Ambu, ternyata justru anaknya yang datang mendekat. Terima kasih ya Allah. 3 hari kemudian, Yang, kamu udah siapin semuanya? Tanya Iqbal kepada adik sepupunya itu. Udah. Memang berangkat jam berapa? Gadis cantik berbalut gamis putih gading itu balik bertanya. Kita berangkat jam 11, tapi bertemu Haji Ruslannya sehabis sholat zuhur dan sholat Jumat, jawab Iqbal yang dibalas anggukan kepala. Kini Kayangan berani menatap 2 manik mata duda beranak satu itu setelah tahu jika ada ikatan persaudaraan di antara mereka. Berbeda halnya sebelum semua rahasia masa lalunya terbongkar. Ada rasa malu dan tidak berani melempar pandangan pada lawan jenis. Baiklah, aku siapkan sarapan lebih dulu. Kayangan berjalan pelan menuju dapur menghampiri Ambu yang sedang mencuci sayuran di bawah aliran air keran. Entah apa yang akan dimasak wanita baya itu Yayang belum bisa menebaknya. Aku bisa bantu apa? Tanya gadis cantik itu yang membuat Ambu langsung menoleh ke arahnya yang berdiri di dekat meja. Pilihkan bumbu saja, simpan di tempatnya masing-masing, pinta Ambu. Dia yang selama ini memperlakukan Kayangan begitu manis, nampak jauh lebih manis lagi saat tahu jika Yayang adalah keponakannya. Senyum tidak lepas dari wajah yang kini tidak lagi muda itu, karena jika diperhatikan Kayangan begitu mirip dengan ayahnya, meski kulit putih bersihnya tentu berasal dari ibunya yang memang keturunan Tionghoa. Sejak kepergian Yusuf itu, dia memang tidak lagi pernah bertemu, meski masih bertukar kabar jika adiknya itu menelpon. Bahkan Yusuf pernah mengirimkan foto putrinya yang diberi nama Kahyangan Al-Farij. Kita jadi pulang hari ini, Opa? Tanya Bumi usai sarapan.
Tentu, tapi Opa ada urusan sedikit dengan Haji Ruslan. Nanti kita sholat zuhur dan sholat Jumat di tempatnya, bagaimana? Iya Opa, asal layak dan bersih. Jawab Bumi santai karena dia tidak pernah sungkan menjalankan kewajibannya. Bahkan sujud di atas koran pun pernah dia lakukan saat musola yang dia singgahi begitu penuh oleh jamaah yang lebih dulu hadir. Opa bangun dari duduknya meninggalkan Bumi yang hendak menelpon mamanya. Rutinitas wajib yang dia lakukan selama di kota X selama sebulan ini. Karena hanya dengan begitu dia bisa mengikis rasa rindunya kepada orang-orang di rumah yang ia tinggalkan. Tidak ada yang ia lakukan lagi selepas sarapan. Bumi hanya bermain ponsel di pinggir kolam ikan yang kini menjadi tempat favoritnya. Kak, ayo, siapkan dirimu. Titah Opa yang sedikit membuat Bumi terjongkak kaget karena dia sedang membayangkan wajah cantik pemilik hatinya di air kolam yang begitu jernih. Iya Opa. Bumi tersenyum lebih dulu kepada ikan-ikan sebagai salam perpisahan karena hewan warna-warni itu mendadak jadi temannya untuk meluapkan keluh kesah hatinya, terutama saat ia bercerita tentang gadis yang teramat ia rindukan. Sudah? Tanya Opa saat pria baya itu melihat Bumi keluar dari kamarnya. Sudah Opa? Jawabnya sambil mengangguk. Dua pria tampan beda generasi itu berjalan beriringan menuju mobil sedan berwarna hitam yang sedari tadi menunggu. Opa dan Bumi yang duduk berdampingan langsung tenggelam di pikiran mereka masing-masing, terutama Bumi yang entah kenapa perasaannya begitu berdebar layaknya seseorang yang sedang kasmaran, padahal semua orang pun tahu jika ia sedang mengalami patah hati abadi. Ada apa denganku? Ucap Bumi membatin dalam hati. Dia mendadak gelisah dan merasa serba salah sampai Opa harus berkali-kali menegurnya. Gak apa-apa Opa, itulah jawaban setengah saat ditanya oleh pria baya yang duduk di sisinya. Opa hanya tersenyum simpul melihat tingkah cucu kebanggaannya itu, seorang pemuda yang baru pertama kali jatuh cinta, namun harus terluka di atas kata perbedaan iman. Opa, apa masih jauh? Tanya Bumi basa-basi untuk mengusir perasaan anehnya. Baru juga beberapa menit. Ada apa? Goda Opa sambil balik bertanya yang akhirnya hanya dijawab gelengan kepala oleh Bumi. 15 menit kemudian mobil berhenti di halaman parkir sebuah masjid yang tidak begitu besar namun memiliki halaman yang cukup luas. Di sisi kanan dan beberapa pohon besar sedang di depannya juga terdapat kolam ikan dan air mancur. Yuk turun, ajak Opa. Masih ada 1 jam buat sholat zuhur, seru Bumi yang hanya dijawab senyum kecil oleh Opa. Ada perpustakaan di dalam, kita bisa ke sana sambil menunggu azan. Opa melangkah pelan bersama sang cucu ke salah satu ruangan samping masjid. Hanya ada 2 orang di sana. Satu pengurus dan satu lagi mungkin pengunjung yang sama dengannya. Bumi menarik salah satu kursi besi sangat pelan setelah dia mengambil buku secara asal karena baginya semua buku itu menarik jika dibaca dengan seksama. Mau jalan sekarang? Tanya Ambu pada Abah dan Iqbal di teras. Iya, kan sholat zuhur sama sholat Jumat di sana. Jawab Abah setelah menyesap kopinya yang tinggal sedikit. Ya sudah, Ambu panggil Yayang dulu ya. Wanita baya itu membalikkan tubuhnya. Dia kembali masuk ke dalam rumah, menuju kamar sang keponakan yang sehabis sarapan tadi tidak kunjung keluar dari kamarnya. Tok tok tok. Yang, boleh Ambu masuk? Iya Ambu, maaf lama. Saut Kayangan sambil membuka pintu dan kini 2 wanita itu sudah saling berhadapan. Kata Abah sama Iqbal, kita berangkat sekarang, kamu sudah siap? Tanya Ambu meyakinkan putri dari adiknya itu. Siap Ambu, insya Allah Yayang siap. Jawabnya sembari memeluk Ambu, wanita baya yang saat ini berperan menjadi pengganti ibu baginya. Ya sudah, ayo siap-siap. Kayangan melepas pelukannya. Dia masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil tas dan pasmina di atas tempat tidur. Semoga hijrahmu istiqomah ya cantik. Sehabis ini pakai jilbabmu dengan benar dan rapi. Jangan sampai ada sehelai rambut pun yang terlihat. Usahakan untuk menutupi dada. Paham? Pesan Ambu. Paham Ambu? Yayang akan turutin semua kewajiban dan perintahnya. Sekali lagi mereka berpelukan. Ambu mengusap punggung dan menciumi kening keponakannya itu dengan sangat lembut.
Rasa rindunya kepada Yusuf seakan sudah dibayar tunai oleh Allah saat gadis kecilnya ini berada dalam dekapannya. Deheman Iqbal langsung membuat Yayang mengurai pelukannya. Dia tersenyum simpul saat Duda anak satu melipat tangan di dada. "Ditungguin dari tadi?" "Maaf," ucap Yayang dan Ambu bersamaan sambil tergagah. Ketiganya kini berjalan menuju teras. Iqbal yang sudah lebih dulu melangkah langsung masuk ke dalam mobil karena memang sudah siap untuk berangkat. Abah, Ambu, Kayangan, dan Nisa pun bergegas menyusul dan menempati kursi masing-masing. "Nisa duduk sama Abah sini." "Enggak, Nisa mau sama Umi," jawab gadis cantik berhijab merah muda tersebut. Kayangan yang diam dibiarkan saja oleh Ambu. Wanita itu tahu jika mungkin Yayang sedang merasakan debaran jantungnya yang luar biasa saat ini, karena bagaimanapun ini adalah hari bersejarah baginya. "Ambu, tangan Yayang sampai gemeteran begini." "Bismillah ya, kuatkan hatimu," jawab Ambu meyakinkan Yayang jika semua akan baik-baik saja. "Tapi hatiku seakan ada hal lain, tapi entah apa."